Halo. Kembali lagi di Bicara Sekejap. Nih, jadi gimana nih kali ini? Udah sepi ya, nggak ada pengunjung lagi ya? Iya nih, kita kesepian yang konsultasi, kesepian yang laporan masalah hidupnya. Ini kita lagi bener-bener kesepian kayaknya. Iya. Kayaknya mereka udah aman-aman aja ya, lagi tentram, lagi harmonis-harmonisnya. Tapi masalahnya kalau mereka tentram, kita bakal sepi viewers nih. Sepi viewers, sepi job ya? Iya. Nggak ada pekerjaan ya? Malah sekarang lagi puasa lagi. Tapi ini ada nih. Jadi ada dua teman kita yang kayaknya relate sama kehidupan percintaannya, yang kayaknya pernah ngalamin lah gitu, sekali dua kali atau mungkin lagi ngalamin. Gimana, langsung aja nggak, yuk dipanggil? Iya, kita panggil aja. Halo. Ada Akmal sama Rifan ya. Gimana? Silakan duduk dulu. Duduk. Gimana nih? Gimana apanya nih? Puasanya gimana? Puasa. Ya, kosong. Alhamdulillah puasa sekarang. Aku puasa. Cuma nggak tahu nih kalau Riman gimana nih. 3-0 sama setan. Ya, Tapi aman ya, lancar ya. Aman, alhamdulillah. Kalau aku aman. Tadi pagi makan. Kalau dia enggak, ya udah. Tapi puasa lancar Puasa, ya. puasa. Lancar. Tapi kalau misalnya hidup lancar enggak? Enggak. Dibilang lancar, dibilang enggak. Ya, 50-50 ya. 50-50 ya? Iya. 50-50. Percintaan lancar. Percintaan Sekarang enggak, aku enggak lancar. lagi nggak lancar atau selalu nggak lancar? Aku lagi enggak lancar, emang lagi enggak lancar aja. Emang sedih. Ya Mas sedih. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah ya. Walaupun setik ternyata gudet gitu, tapi udah jalan mau setahun nih. Ya gimana ya? Pasti banyak lika-likunya ya. Oh, Terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak banget. udah mah hubungan gua tuh jadi cerminan guanya sendiri gitu kan ya. Iya. Jadi kayak apa yang gua lakuin tuh dia juga bisa gua lakuin. Yang gua lakuin tuh dia bisa ngelakuin. Iya. Kayak kadang kan orang tuh ada yang hubungan, ada yang misalkan cowoknya nakal, mabok gitu kan ya. Iya. Tapi ceweknya tuh orang baik gitu kan. Jadi tuh si ceweknya tuh bisa ngebuat si cowoknya jadi baik, dan cowoknya itu nggak akan takut kalau si ceweknya bakal gimana, bakal neko-neko lah. Tapi kalau di hubungan gua tuh 11-12, jadi kalau misalkan gua ngelakuin ini di belakang dia juga menutup kemungkinan dia bisa ngelakuin itu di belakang gua. Iya. Berarti balance lah. Awal mulanya sama-sama yang nggak benar tapi Ya. jadi lebih baik. Ya, Tapi betul. kalau sama-sama nyembunyiin itu toksik gak sih? Ya, Toxic maksudnya banget. toxic. Tapi Toxic alhamdulillahnya dia tuh selalu jujur gitu kan. Berarti nggak ada yang disembunyiin. Nggak ada. Alhamdulillah setahu gua sih ya. Setahu aja. Nggak. Karena Nggak tahu juga kan ya Iya. di belakangnya seperti apa. hubungan lu juga LDR kan yang gue tahu. Iya emang LDR. Nih, ngomong-ngomong toksik kayak tadi nih, menurut kalian toksik itu kayak gimana sih? Yang toxic relationship gitu? Mau kan? Toxic relationship. Iya. Menurut gua, Iya. kalau menurut gua gue sebenarnya orang yang nggak pernah larang ini itu ke cewek gue. Jadi lu mau main sama cowok gitu, lu nggak apa-apa gitu. Ya udah, lu kalau main bilang. Lu kalau misalnya mau, pokoknya lu apa-apa bilang ke gua. Kalau misalnya lu nggak jujur sama gua, itu menurut gua udah toksik. Oke. Ya. Bohong ya? Bohong tuh udah toksik. Nggak jujur. Nggak jujur, udah gitu ya toksik. Kalau menurut gue ya toxic itu di dalam hubungan itu yang namanya kayak mereka tuh nganggapnya cinta itu berat sebelah. Nah, kayak laki-laki tuh selalu dianggap yang namanya nahkoda kan. Jadi kadang kalau perempuan tuh bisa yang namanya seenak-enak. Contoh kasusnya ada di kakak gua. Jadi kakak gua tuh selalu kayak ngikutin apa yang dia mau gitu, ngerti gak? Kayak jadi si cewek ini tuh umpamanya kayak yang ngatur semua hubungan jalan tuh kayak gimana gitu kan. Tah dia dari pagi sebelum ke kampus gimana, sampai ntar pulang dari kampus itu kayak gimana, itu yang ngatur ceweknya. Mau dia duduk di mana itu yang ngatur ceweknya. Nggak boleh sebelah cewek lah, nggak boleh sekelompok sama cewek lah. Jadi ada di suatu cerita kayak someday dia tuh Pergi kampus. bukan perpisahan SMA. Oh, Perpisahan iya, SMA. iya, Ini tuh kita tuh lagi perpisahan SMA. Dan kita tuh semua sepakat buat ikut perpisahan kan. Karena jatuhnya kita tuh lingkungan kan. Kita ikut perpisahan, udah kita bayar, udah kita fitting jas dan lain-lain, kita
udah kita nongkrong sama anak-anak yang lain gitu kan, dan si ceweknya itu masih setuju aja gitu kan. Mulai sampai di hari hanya itu gue naik ke atas lah ke kamar dianya, terus gue tanya, belum tidur loh kata belum, kayaknya gue putus kata dia tuh. Tah kenapa kata gue teh, dia nggak ngizinin ke si pacarnya itu, nggak ngizinin si kakak gue tuh masuk ke perpisahan gitu. Takutnya tuh alibinya tuh kayak takut genit lah, takut caper lah, iya gitu. Lu tau gak, kita tuh bayar 750.000 buat sampai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Itu di Resinda di Karawang ya. Kakak gua tuh cuma dateng di pembukaan doang, abis itu dia pulang. Ngikutin ceweknya karena takut ceweknya benar-benar marah. Itu maksud gue udah mulai toxic relationship. Yang kedua ada 2 kasus lagi. Jadi kita tuh masuk udah ke kuliah kan, dunia kuliah. Dia tuh kuliah di Bandung di Dago. Gua sama dia tuh rencana bakal ke Bandung naik motor 2an. Sedangkan si cewek ini nolak karena dia mau ikut. Lo tau nggak? Mamanya malah ngedukung. Hasil kalian ke Bandung bertiga. Enggak, ribut dulu kita, dulu. Jadi HP-nya kakak gua, tas kakak gua tuh diambilin dulu sama dia. Jadi dia nggak boleh ke Bandung kalau tanpa si ceweknya. Sedangkan gua nggak hafal jalan Bandung, gitu ngerti nggak? Terus mamahnya si ceweknya itu ngomong kayak gini, udah nggak apa-apa nanti kamu sama si cewek ini, cina. Udah biarin gua tuh, udah biarin si Ripan mah jalan duluan aja. Kamu besok gitu sama si inilah ya, inisial A ya. Inisialnya A lah ya. Ujungnya pap. Iya, jangan dong. Jangan gitu dong. Oh jangan ya. Nanti sama editor tolong disensor ya. Jadi kita tuh ada sedikit cekcok di situ tuh. Udah kayak apa ya, berantem rumah tangga deh, sampai teriak-teriak depan rumah. Itu tuh masih hubungan pacaran loh. Apalagi nanti udah nikah gitu. Udah nggak benar itu, maksud gue udah nggak masuk akal banget, kayak sampai dicakar. Jadi ada satu hari kayak kita tuh 3an di kosan tuh ya. Emang mereka tidur 2an. Gua tuh datang biasa kan pulang jam 3, jam 4, jam 3, jam 4 subuhan. Kayak mereka tuh 2an adem ayem mal. Tidur bareng nih 2an. Posisi 2an nih, nggak akan bakal ada yang macem-macem dong. Iya. Pagi-pagi mereka dua-duanya buka HP. Nah si kakak gue ini HP-nya kan masih dipegang sama dianya. Dibukalah HP-nya nih. Dilihat follower IG-nya nambah 1, sedangkan mereka dari tadi tuh berdua. Following doang nambah 1. Buset sampai jenggut-jenggutan. Sampai ke nangis-nangis, cowok edan banget itu. Kenapa sih? Berarti itu udah posesifnya udah melebihi Itu obses, itu udah obses, itu maksudnya udah penyakit. Itu maksudnya udah penyakit. Kenapa sih gitu? Nggak ngerti gue juga masalahnya. Jadi lu bayangin deh, kita nongkrong nih sama si Kok. Sama kakak gua, sama ceweknya. Ini barengan nih misalkan gitu kan. Itu masih have fun, malah masih have fun banget, masih bisa nongkrong, masih ketawa-tawa. Tapi kalau udah di rumah, itu ceweknya bisa marah. Gue nggak ngerti apa yang ada di otaknya, gitu, ngerti nggak? Itu yang maksud gue toxic relationship deh. Gue juga punya pengalaman based on story toxic and relationship itu. Jadi kayak gue tuh punya pacar dulu, kayak hampir banyak yang suka sama dia. Celeb lah ya. Terus kayak Karawang. Sedangkan guanya biasa-biasa aja gitu, kayak bukan siapa-siapa dan bukan yang kenal ada. Cuman emang gue bukan siapa-siapa, nggak bakal spesial juga kalau didengar, paling Ripan tahu gue gitu. Nggak spesial kayak dia seleb gitu kan. Pertama tuh gue deket sama dia tuh dari IG awalnya, udah gitu deket kita main, cuman kayak kebanyakan guanya jadi minder jadinya. Insecure karena dia tuh lebih wah dari gua. Lebih up juga. Jadinya gua bingung harus kayak gimana ngatasinnya. Tapi sedangkan itu gua masih bisa ngebalancein. Jadi kayak jalan tuh gua nggak pernah minta buat dia split bill lah dan lain-lain. Jadi semua yang nanggung tuh gua gitu kan. Walaupun gua bukan siapa-siapa, tapi seenggaknya gua masih bisa ngasih makan dia gitu kan. Betul. Masih ngasih makan dia. Tapi selalu di mata dia selalu kurang gitu, ngerti gak? Kayak ya kalau emang pada intinya bukan gua gitu kan. Gak usah mulai. Ya karena gue yang nyembuhin dia dari mantannya gitu, ngerti gak?
yang nyembuhin dia tuh gua, yang bawa dia berdiri tuh gua, gitu nggak. Tapi pada akhirnya kayak pas kita udah bener-bener pisah, dia tuh kayak nganggap gua tuh sampah mal, kayak Waduh. kayak apa ya? Aduh, Gua berat dulu juga ya. Wow. Gue inget dulu kayak dia tuh ngomong ke temennya kayak apa ya, Tripan tuh ya gitu-gitu, fashionnya gitu-gitu aja gitu, gawah nggak yang lain-lain gitu. Sedangkan yang lain mungkin yang dia yang ngedeketin dia banyak yang pakai mobil dan lain-lain yang lebih wah. Yang outfitnya Iya di atas gua. Tapi kan gue juga nggak pernah masalahin apa-apa kan. Kayak sebenarnya toksiknya di sini tuh kayak jatuhnya dia tuh nganggap gue emang sampah mal. Jadi kayak apa-apa tuh gue yang paling salah. Ya. Understand. Terus juga dia tuh posesif ke gue mal. Masalah dia posesif ke gue. Gue kalau mau mana harus ngabarin. Sedangkan dia mau pergi apa-apa, gue nggak boleh maksa gitu, nggak boleh. Lo kalau aku nggak boleh, kamu mau nggak gitu? Enggak. Jadi dia mau keluar sama cowok lain, mau sama siapa. Jadi nggak boleh dilarang sama gue. Jadi dia doang yang bisa ngelarang gue. Sedangkan dia nggak mau dilarang gitu ya. Iya, dia nggak mau dilarang. Jadi ada based on story tuh kayak gua tuh ngechat dia pagi-pagi karena dia kan bangunnya jam 11 jam 12 siang ya. Gua ngechat udah bangun apa belum gitu. Nggak dibalas chat gua tuh mal. Terus gua ya udah biasa aja kan emang seperti biasa. Nggak lama setengah satu tuh dia nggak balas gua kayak udah bangun ini mau pergi sama mamahnya. Sedangkan pas gua kan anaknya kayak apa ya, bukan posesif juga sih tapi kayak kepo gitu. Gua datengin rumahnya, gua kayak nge-spy gitu kayak di depan rumahnya. Jadi dia nggak keluar sama mamahnya. Tapi sama Ya adalah gitu kan. Wah, sama cowok ya. Tapi kayaknya tahu deh. Ya. Saya tahu deh. Gua kan tahu dia tuh pakai wifi. Iya. Kalau Iya. misalkan keluar rumah berarti langsung checklist kalau dia nggak nyalain. Dan bener checklist itu mal. Dia bilangnya emang ketiduran lagi. Ketiduran, Ketiduran. tapi ada di luar. Ada di luar. Ada yang laporan. Ada yang lapor. Kebetulan emang walaupun gua Tahu bukan ya. Tahu dong. walaupun gua bukan siapa-siapa tapi Ada lah. ada lah. Banyak lah ya Temen-temen temen gua lah ya. banyak gitu kan. Temen-temen gua banyak walaupun yang selalu ngasih tahu walaupun gua nggak tahu kalau misalkan dia keluar. Tapi ada yang ngasih tahu, "Pan, ini cewek lu ada di sini nih. Lu tahu nggak ya?" Oh, tadi ngomong berarti dia ngomong ke gua kan. Iya, sama yang Kalau sekarang misalkan gua gitu kan. Kalau misalkan Salfok ya. Langsung kemana-mana pikiran ya. Aduh. jangan nanti gua inilah, nanti gua dijadiin masalah, Cok. Kalau yang sama aman lah, walaupun Aman lah ya. emang awalnya saling nyakitin. Dia sama yang lain pas lagi sama gua sama yang lain pas sama dia gitu kan. wah, Apalagi sama itu mah. Emang begitu sama-sama. Apalagi chatnya sampai ada yang bilang ngomong gini, selingkuh lu sama tidur sama cewek lain pun ketahuan gitu ya. Jadi mau gimana lagi ya? Ya, pada dasarnya kayak pacar itu harusnya cerminan kitanya kan. Iya, betul. Jadi intinya kalau mau sama-sama lebih baik, jauh lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Oke. Harus dimulai dari diri sendiri lah ya. Iya, betul. betul Jadi banget. mulai sekarang hubungan gue masih sehat-sehat aja. Cuma ya namanya hubungan ada selek dikit gitu. Entah masalah dia kerja capek jadi gue bikin masalah, atau gue nuntut perhatian dia pas dia lagi kerja gue jadi masalah gitu kan. Banyak lah masalahnya. Ya, pasti. tapi setiap hubungan pasti ada masalah. Iya betul. Alhamdulillahnya ini udah jalan setahun. Itu menurut lu gimana sih cara keluar dari lingkungan toksik itu tuh? Ya. Pas sebelum-sebelumnya. Sebelum sama ini. Iya, itu gimana sih lu bisa keluar, bisa bebas gitu? Gini nih, for your information, gua tuh gamonnya 2 tahun. Gamon 2 tahun itu berat banget, sumpah berat banget. Gua ngejalanin sama yang lain itu nggak bisa pakai hati. Jatuhnya gua cuman nganggap dia tuh temen jalan. Tapi mau nggak mau gua harus ngasih kepastian kan. Iya. Tapi susah, nggak bisa buat gue kayak gue jalan sama si ini nih. Awalnya emang gue yang tertarik gitu kan, dan gue tuh pengen punya kemauan kayak gamon gue stop di dia, gamon gue stop di sini, tapi nggak bisa. Jadinya udah dapat sama dia, udah jalan sama dia, dianya udah ketarik sama gue bisa tiba-tiba ninggalin dia. Yeah. Entah ngomongnya gue
suka sama yang lain lah, entah gue nggak bisa buka hati lah, apa. Tapi tetap gue bisa. Sedangkan kayak mati rasa itu pasti ada. Jadi gue ngerasain mati rasa ini tuh, mati rasa. 2 tahun gue susah keluar dari situ. Dan keluarnya itu gimana ya? Emang nggak kita nggak niat gitu, ngerti nggak? Awalnya emang gue tuh make a wish di ulang tahun gue. Pengen punya perempuan yang bisa narikin gue dari masa kelam gue. Ada, walaupun dia yang 11-12 sama gue, tapi akhirnya dia yang paling bisa narik gue dari masa kelam gue. Beda dari yang cewek baik-baik. Gue misalkan gue nakal nih sama cewek baik-baik, susah jadinya nggak masuk ke kitanya. Tapi kalau misalkan guanya udah nakal, dia dapet cewek yang nakal. Tapi kalau cewek yang nakal ini pengen ngebantu gue keluar dari zona hitamnya ini, gue yakin pasti bisa. Semua orang pasti bisa kalau misalkan sepemikiran lah. Biasanya emang harus 11-12, harus cerminan dari kitanya dulu. Wah. Ini kalau dari Akmal ada Apa? pengalaman gitu selain Pengalaman kayak apa tuh? tadi yang bohong gitu. Apalagi nih yang menurut kamu itu Sebenarnya kalau misalnya ngomongin Toxic. soal toksik di hubungan gue waktu dulu, gue yang toksiknya sebenarnya. Why? kayak gimana tuh? Contohnya? Contoh. Kenapa? Contoh bukan contoh sih, ini ibaratnya dia ngerajain gue, tapi gue nggak ngeratuin dia, ngerti nggak? Ya. Ya, pokoknya dia bener-bener orang yang sabar banget, sabar melebihin sabar siapapun, sabar aja pokoknya. Dan kenapa gue bisa toksik, karena dulu tuh kelas berapa ya, gue kelas SMA kelas 11 kalau nggak salah, kelas 11 waktu awal-awal zaman Covid kalau nggak salah. Gua tuh bener-bener obses banget yang namanya game. Bener-bener wah gila banget yang namanya game sama PUBG itu, karena dulu tuh ada pengen bener niatan pengen nyeriusin ini game gitu. Jadi gua tuh waktu itu ngejalanin hubungan sama ada orang ini, gua ngejalanin hubungan sama dia, mencoba ngejalanin, tapi guanya nggak bener. Jadi malah ngejawab chat tuh, ngerti nggak? Jadi kayak sehari itu cuma bisa 1 bubble, 2 bubble, Slow res sama text ya. Iya. Pokoknya hajar itu penyesalan sih sebenarnya. Jadi orang yang kayak gitu tuh sebenarnya penyesalan sampai sekarang. Mau dibilang lo udah move on belum sih? Nggak bisa. Dibilang lo punya pacar lagi, mau nggak? Mau. Cuma buat move on dari dia tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya mau gue punya pacar pun sebenarnya ini nggak boleh. Mau punya pacar pun, gue punya pacar pun, tapi tetap yang nggak ada yang bisa buat ngegantiin orang. Ngerti nggak? Berarti jatuhnya lu tuh belum ikhlas sama yang telah terjadi ini. Ya, makanya gue nggak ikhlas sama diri gue sendiri. Iya. Jadi Iya, menyesal. kenapa sih gue tuh kayak gitu? Kenapa gue tuh kayak gitu? Ajar lah. Soalnya kan penyesalan tuh datangnya kan di akhir. Kalau Emang misalkan kayak di gitu. awal kan Awal pendaftaran. Pendaftaran kan. Iya, pendaftaran. Kalau misalkan nangis, kita tahu nih bakal terjadi kayak gini, kita nggak Kita bakal bukan kayak gitu kan? Iya, nggak bakal terjun. Ya emang anjir. Gitu. Iya. Banyak pembelajaran juga lah. Iya dari sih. kayak gitu. Bener. Kayaknya dari hidup kalian berdua tuh cukup berat banget ya hubungannya. Berat. Udah sampai ke apa ya? Jadi masuknya gua tuh udah bisa narik orang lain di yang tadinya baik-baik aja, bisa jadi ikut suram juga. Iya. Gitu ya. Siat itu. Sialan Gue emang. bisa ngambil lu ikut gua dah, lu ikut gua dah. Bisa Bajingan gua. ya itu. Bajingan banget sumpah. Ya pada dasarnya emang masalah hidup tuh selalu ada. Iya. Iyalah. Pasti. Masalah pasangan juga emang ada. Gak bakal pernah pudar. Ya, ya namanya Kalau hubungan. yang hubungan tuh pasti ada berantem. Kalau misalnya nggak ada berantem, itu bukan hubungan. Itu tuh kayak ini, kayak sayur tanpa garam. Iya. Jadi Iya, kayak benar, aduh benar. rasanya kurang kalau berantem ya. Iya. Kayaknya dalam hubungan dia deh yang sering mancing. Kayaknya dia deh. Adalah berantem ya. Nyari masalah sih Ya kayaknya. namanya juga kalau misalkan kita siap buat punya hubungan ya siap juga untuk sakit, Betul. ya kan? Gini aja deh, kalau misalnya di setiap pertemuan pasti ada People perpisahan. come and go. Nah, people come and iya, go. betul kamu. Kecuali- Tapi kalau buat yang ini jangan ding. Please. Pasti kayak gitu awal-awalnya. Iya, pasti. Apa tuh mah? Kayak gitu, gue juga awalnya kayak gitu kalau hubungan. Ya Allah semoga sama yang ini terus-terusan ya. Yeah. Ujung-ujung putus juga capek. Itulah, Jodohnya. welcome and go gitulah. Ya siapa tahu gue mah penikah. Ya, Amin. Didoain aja. Didoain. Boleh lah. Ya terus.
Ada yang mau ditanya? Ya mungkin closing statement dari kalian berdua apa nih? Pesan-pesan gitu Iya. buat kayak yang pernah ngerasain Iya, toxic, yang toxic. pernah ada terjebak di toxic relationship. Gimana sih caranya biar orang-orang tuh mungkin nggak terjerat gitu atau kayak harus kayak gimana biar menghindari dari orang toxic? Gimana? Gua dulu. Lu dulu. Gua dulu. Kita manusia itu di apa namanya dikasih otak, dikasih pikiran itu ya. Ya. Kasih hati Ya juga. dikasih hati itu untuk memilah dan memilih. Oke. Lu sebenarnya ya nggak salah lu mau deket sama beberapa banyak orang tuh nggak salah. Lu tuh berhak memilih. Jadi lu mau misalnya apa sih lu deket nih? Lu deket sama 5 orang lu chat sekaligus. Yang ini nggak serp, yang ini nggak serp, yang ini serp, yang duanya lagi nggak serp. Lu pilih yang satu. Itu kan memilah dan memilih. Dan juga jangan cepet-cepet nerima hubungan ya. Karena aing pernah deket 3 hari. Gel. Pernah deket 3 hari langsung jadian. Anjing. Hubungannya nggak lama. 4 bulan doang. Ya itu loh. Iya itu lama. Nah, tapi kan tetap aja bro. Lama. Tiba Ada yang, ujung-ujungnya. ada yang hubungannya udah deket berbulan-bulan pacarannya cuma berapa hari. Sumpah, Aing pernah dekat 2 Deketnya tahun lama. pacaran 2 minggu. Jatuhnya itu PDKT-nya 2 minggu, pacarannya yang 2 tahun sebelumnya. Berarti manisnya di PDKT ya? Iya. Pacaran Masih udah PDKT. kerasa semua manisnya ya? Iya. Shit banget sih. udah keluar gitu apa unek-unek dan Ngaco. kebohongannya gitu ya. Ngaco ini. Pokoknya ngaco. Lu pada memilah dan memilih ya. Punya Kalau salah otak pilih dipakai. gimana? Kalau salah pilih, So, ya, siapa nyobain semuanya? rasain aja. Suruh siapa salah milih bener nggak? Kan suka ada statement tuh semua cowok sama aja atau semua cewek sama aja. Ya, lu ngapain cobain semuanya? Bener. Karena menurut lu gimana bro? Kalau menurut gua kayak buat yang lagi terjerumus di toxic relationship itu ini bukan masalah toxic di hubungannya, tapi ini adalah masalah miskom. Kayak kita tuh nggak bisa nyelesain masalah di dalam masalah, ngerti nggak? Kayak kalau bisa diobrolin lebih baik diobrolin. Kayak lu misalkan Rio sama gue nih ya, enaknya di lu apa deh gitu kan. Jadi buka-bukaan dulu, enaknya di lu apa? Salah. Enaknya lu apa? Kayak lu ngungkapin kayak gue nggak mau nih dikekang nggak mau ini. Dan gue ngungkapin juga gue nggak mau diginiin. Nanti cari jalan tengahnya. Sebenarnya itu toksik itu bagian dari yang harusnya jadi komunikasi. Tapi jadi apa ya? Jadi masalah besar. Jadi kayak saling menjatuhkan. Terus sama kayak kalau yang posesif, sebenarnya posesif itu boleh, Wajar. perlu, wajar ya, wajar. Iya. Jadi di setiap hubungan tuh harus ada yang namanya sadar. Jadi kalau misalkan cewek kita nggak bolehin kita misalkan main keluar malam-malam, itu berarti dia khawatir, ngerti Iya. gak? Takutnya kita kenapa-kenapa, entah dibegal kah, entah jatuh kah? Karena kan rawannya malam itu nggak ada yang tahu gitu Iya, kan, betul. gelap gitu kan. Jadi sebenarnya posesif itu wajar. Jadi kalau Posesif itu wajar, tapi sewajarnya. ya kalau berlebihan itu namanya obses ya. Jadi ya, obses. kita tuh ada di posisi yang namanya cinta, Ya. sayang, cinta sayang, obses. Iya. Jadi udah di atas itu udah sakit. Iya, bener. Sebenarnya kalau udah di obses itu sakit banget sebenarnya. Nggak Jadi apapun yang cowok lu lakuin atau kita lakuin, kalau cewek kita obses, itu bakal salah di mata dia. Karena menurut dia yang punya lu tuh cuman gua gitu kan. Gitu kan. Jadi yang bikin toxic relationship itu sebenarnya diri kita sendiri. Kalau misalkan bisa nyikapin namanya masalahnya sama ngobrol sama tukar pikiran, itu nggak bakal ada yang namanya toxic relationship. Jadi saling terbuka aja Betul. gitu. Betul. Oke. Mungkin intinya mah lebih ke komunikasinya Iya, jaga. Komunikasinya lebih dijaga aja. Terus saling mengerti satu sama lain karena kan kita tuh dua kepala yang berbeda. Iya, dua kepala dijadiin satu itu susah. Sumpah. banget. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Gua Rio, Saya Pira. kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.